Halo semuanya, apa kabar? Mudah-mudahan sehat selalu. Jumpa lagi dengan saya, Prof. Dentia Hulu di Prof. Insaro Channel, Gudang Informasi Guru dan Siswa. Pada video kali ini saya masih membagikan info terkait P3K Tenaga Kesehatan 2022. Benarkah tenaga kesehatan gagal mendapatkan afirmasi tahun ini? Silahkan ditonton terus video ini dan jangan di skip-skip. Namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe dan nyalakan loncengnya karena itu semua adalah gratis dan gak berbayar. Teman-teman pelamar P3K Tenaga Kesehatan 2022, akhir-akhir ini banyak kita dengar dan masih hangat dibicarakan info terkait dengan afirmasi yang didapatkan oleh tenaga kesehatan untuk tahun 2022 ini. Ada yang mendapatkan mulai dari afirmasi 35%, 25%, 15%, 10%, dan ada juga afirmasi yang 5%. Banyak sekali teman-teman pelamar yang mengeluh dan sepertinya tidak ada harapan untuk bisa lolos karena ditikung oleh pelamar lain yang mendapatkan afirmasi. Namun kali ini saya menyampaikan kepada teman-teman semua bahwa tidak semua dan tidak selamanya pelamar P3K Tenaga Kesehatan tersebut mendapatkan afirmasi atau penambahan nilai. Misalnya afirmasi yang 25%, untuk mendapatkan afirmasi tersebut maka wajib memenuhi 4 kriteria yang pernah kita bahas pada video yang ini, nanti linknya akan saya taruh di dalam kolom deskripsi. Namun walaupun menurut dia dan juga menurut kita sebagai lawannya bahwa dia telah memenuhi keempat kriteria tersebut, namun jika hasil validasi oleh SISDMK dan juga validasi instansi ternyata tidak valid, maka pada saat pengolahan nilai teman-teman, maka pelamar tersebut akan gagal mendapatkan afirmasi. Supaya lebih jelas, mari kita lihat tata cara verifikasi dan validasi penambahan nilai kompetensi teknis pelamar P3K Tenaga Kesehatan untuk tahun 2022 ini. Di sini kita ambil salah satu contoh afirmasi yang mau kita bahas, yaitu afirmasi yang 25%. Pelamar yang berusia 35 tahun ke atas pada saat mendaftar dan juga memiliki masa kerja paling singkat itu 3 tahun secara terus-menerus sampai saat ini, serta melamar di fasilitas kesehatan milik pemerintah tempat bekerja saat ini sebagai non-aparatur sipil negara atau non-ASN, mendapatkan tambahan nilai sebesar 25% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis, yaitu sebesar 113 poin. Maka teman-teman, untuk mendapatkan afirmasi yang 25% tersebut, maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh tim SISDMK dan juga tim validasi instansi, yaitu mereka mau melakukan verifikasi pembuktian berdasarkan dengan dokumen yang sudah diunggah pada saat mereka melakukan registrasi atau pendaftaran di SSCASN. Yang pertama adalah untuk membuktikan apakah memang benar pelamar tersebut berusia 35 tahun ke atas, maka di sini nanti akan diverifikasi dokumen sebagai bukti, yaitu ijazah yang telah diunggah. Artinya di sini teman-teman, untuk membuktikan apakah benar pelamar tersebut berusia 35 tahun ke atas, maka ada dokumen yang wajib diunggah saat pendaftaran, yaitu ijazah terakhir. Dari ijazah tersebut nanti tim validasi dan juga verifikasi akan memeriksa keabsahan dokumen tersebut. Jika nanti dokumen yang sudah diunggah ternyata valid, maka benar bahwa pelamar tersebut berusia 35 tahun ke atas. Kemudian kita teruskan, yaitu persyaratan bagian B, di mana masa kerja paling singkat itu secara terus-menerus sampai saat ini 3 tahun. Di sini ada beberapa pejabat yang bisa mengeluarkan surat keterangan tersebut, teman-teman. Jadi di sini teman-teman semua, surat dokumen tersebut wajib diunggah. Jika tidak, maka teman-teman pelamar tidak akan mendapatkan afirmasi, walaupun sebenarnya secara nyata di lapangan bahwa dia memang sudah bekerja minimal 3 tahun. Tetapi jika misalnya tidak ada bukti yang harus diverifikasi dan divalidasi oleh tim SISDMK dan juga tim validasi instansi, maka pelamar tersebut tidak mendapatkan afirmasi atau gagal untuk mendapatkan penambahan nilai. Maka dari itu teman-teman, marilah kita melihat tabel skema validasi oleh tim SISDMK dan validasi instansi. Semua dokumen yang terunggah teman-teman di SSCASN maka akan divalidasi dan diverifikasi oleh 2 tim. Tim yang pertama adalah SISDMK dan tim yang kedua yaitu validasi instansi. Jika misalnya nanti kedua tim tersebut sudah memverifikasi dan sudah memvalidasi semua dokumen yang sudah dikirim, maka nanti akan keluar hasil akhir. Hanya ada 2 kemungkinan nanti hasil akhirnya teman-teman, yaitu valid dan tidak valid. Mari kita lihat.
Jika misalnya SISDMK itu sudah memverifikasi, maka ternyata sesuai dan juga sudah divalidasi oleh instansi, maka hasilnya juga sesuai, sehingga nanti hasil akhir yang didapat adalah valid. Artinya dokumen teman-teman itu adalah valid, sehingga teman-teman bisa berhak mendapatkan afirmasi atau penambahan nilai. Namun jika misalnya SISDMK itu sudah memverifikasi seluruh dokumen yang sudah diunggah oleh teman-teman ternyata sesuai, dan sementara sudah divalidasi oleh instansi ternyata tidak sesuai, maka hasil akhir nanti yang didapatkan adalah tidak valid. Jadi jika misalnya statusnya adalah tidak valid, maka teman-teman tidak akan mendapatkan afirmasi atau penambahan nilai. Nah, kemudian teman-teman, di sini juga ada kemungkinan yang lain, yaitu jika misalnya SISDMK itu sudah memverifikasi ternyata hasilnya adalah tidak sesuai, namun menurut validasi instansi itu adalah sesuai, maka tetap nanti hasil akhirnya adalah valid. Artinya di sini walaupun menurut SISDMK itu katanya tidak sesuai, sementara setelah diperiksa dan divalidasi oleh instansi ternyata sesuai, maka tetap nanti teman-teman statusnya adalah valid dan berhak untuk mendapatkan penambahan nilai atau afirmasi. Nah, kemudian dari skema di atas teman-teman bisa kita menarik kesimpulan bahwa dokumen kita itu dikatakan valid apabila sudah terunggah dan sudah sesuai, maka statusnya adalah valid. Maka kemungkinan yang kedua adalah jika tidak valid. Ini disebabkan karena apabila semua dokumen yang sudah diunggah, misalnya dokumen SK penugasan, ternyata terunggah namun tidak sesuai, maka itu nanti hasilnya adalah tidak valid. Kemudian ada juga kemungkinan yang lain, yaitu jika misalnya scan asli SK penugasan dan juga dokumen-dokumen yang lainnya ternyata tidak terunggah dan juga tidak sesuai, maka nanti hasil akhirnya adalah tidak valid. Sehingga itulah yang menyebabkan nanti teman-teman gagal untuk mendapatkan afirmasi atau penambahan nilai. Jadi di sini teman-teman jangan langsung berharap bahwa teman-teman itu akan mendapatkan afirmasi, karena seluruh dokumen yang sudah diunggah oleh teman-teman itu benar-benar diperiksa oleh tim SISDMK dan juga tim validasi instansi, apakah benar, apakah absah, apakah sesuai dengan kenyataannya bahwa teman-teman itu sudah memenuhi kriteria. Namun jika misalnya tidak memenuhi kriteria, walaupun sudah diunggah tetapi tidak sesuai dengan yang diharapkan atau tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh kedua tim validasi tersebut, maka nanti teman-teman tetap akan gagal untuk mendapatkan afirmasi atau penambahan nilai. Nah, jadi seperti itulah teman-teman alasan yang bisa membuat pelamar P3K Tenaga Kesehatan gagal mendapatkan afirmasi. Semoga video ini bisa dipahami oleh teman-teman semua. Terima kasih juga telah menonton video ini sampai selesai. Saya Prof. Dahulu, and see you on the next video.